Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan sangat terbuka atas semua aspirasi masyarakat. Mahfud MD menyebut unjuk rasa mahasiswa yang digelar hari ini adalah bagian dari demokrasi. Dan telah tersambung melalui Zoom Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Selamat malam, Saudara Ajat Ratma. Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah, sehat. Baik, ini minta tanggapan langsung menyikapi gelombang aksi unjuk rasa yang digelar hari ini serentak di berbagai daerah di tanah air, Prof. Ya, baik. Pertama, sebelum saya menanggapi situasinya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kapolri, Pak Listio Sigit, Pak Fadil Imran, Kapolda, serta Pangdam, dan seluruh jajarannya yang telah berhasil mengamankan acara unjuk rasa di seluruh Indonesia pada hari ini. Dan alhamdulillah juga semua berjalan tertib dengan insiden kecil ketika Pak Armando menjadi korban pengeroyokan. Tetapi secara umum berjalan baik, semua aspirasi sudah didengar. Dan sebenarnya sebelum aspirasi itu disuarakan secara resmi melalui unjuk rasa pada hari ini, kita Presiden sudah menyatakan lebih dulu bahwa memang tidak ada penundaan pemilu dan pemilu Pileg dan Pilpres itu tetap 14 Februari, sedangkan Pilkada selambat-lambatnya bulan November. Baik, nah, jadi itu bunyi undang-undang dan pemerintah pada posisi itu tidak akan lagi memperdebatkan. Itu, Saudara Ajat. Ini sempat terjadi kerusuhan tapi itu dianggap hal yang kecil gitu, Prof ya? Ya, kecil dan terjadi di satu titik titik kecil juga gitu, karena di seluruh Indonesia kalau kita lihat tadi di puluhan kota terjadi, tetapi insiden yang sampai terjadi penganiayaan tadi hanya terjadi di Senayan dan kita sudah tangani dan orangnya sudah diburu, pelakunya juga sudah teridentifikasi, dan itu selalu saya katakan kepada siapapun yang ingin unjuk rasa, meskipun Anda melakukan merasa aman, itu akan terekam oleh CCTV yang jumlahnya ratusan di berbagai sudut. Tidak bisa dilihat dari belakang, dilihat dari depan, dari samping, dari kiri, akhirnya kan ketahuan juga. Oleh sebab itu kita sudah menyiapkan itu semua. Aparat keamanan juga sudah dilarang membawa peluru tajam. Tadi tidak ada peluru tajam sama sekali, tidak ada laporan korban, baik dari pihak aparat maupun dari pihak pengunjuk rasa. Saya mengucapkan terima kasih sekaligus juga kepada para pengunjuk rasa. Ini adalah demokrasi yang kita perjuangkan pada saat reformasi, bahwa orang boleh mengajukan aspirasinya secara berkelompok melalui unjuk rasa, tetapi semuanya harus tertib. Dan ini yang sekarang kita lihat dengan cukup baik berjalan. Baik, ada aksi unjuk rasa tentu ada penyebabnya. Aksi mahasiswa menolak penundaan pemilu dan wacana presiden 3 periode ini sepertinya belum membuat yakin ya pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Istana. Dan kita tahu bahwa kemarin terakhir presiden juga menyampaikan hal tersebut. Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak Mahfud? Ya, menurut saya begini ya, kemarin kan kalau melihat dari medsos dan macam-macam itu kan sebenarnya ramai sekali yang akan datang. Tetapi begitu Presiden mengumumkan, itu kan relatif kecil-kecil dan aspirasinya ternyata masih sama. Berarti mereka bukan tidak percaya, tapi menurut saya belum dengar juga. Orang-orang terutama masa-masa yang tidak terdidik, tidak well informed gitu, sudah terlanjur mau berangkat lalu menyuarakan itu lagi. Tetapi saya kira tuntutannya sudah didengar tadi dan itu pasti dilaksanakan oleh pemerintah sejauh menyangkut pemilu gitu. Kita akan serius dan besok pagi saya sudah mendapat undangan ke Istana untuk melantik anggota KPU dan Bawaslu agar terus bekerja begitu dilantik. Baik, apakah pernyataan kemarin menjadi pernyataan terakhir, artinya tidak akan ada lagi elit-elit yang kita tahu itu adalah mereka yang berada di lingkungan istana juga yang menyuarakan terkait dengan wacana ini? Iya, kalau dari kabinet saya kira sudah pasti tidak akan ada lagi, termasuk dari Pak Luhut dan yang lain-lain, saya kira tidak akan ada lagi. Dan Pak Luhut kan sebenarnya seminggu terakhir ini kan sudah tidak pernah bicara itu lagi, karena Presiden seminggu sebelum kemarin itu kan sudah menyatakan jangan ada lagi
yang bersuara tentang penundaan atau perpanjangan kan gitu. Lalu Pak Luhut ditanya apapun tidak pernah bicara itu sudah lebih dari seminggu gitu. Apalagi sekarang sesudah dinyatakan sendiri oleh Presiden bukan hanya di depan sidang kabinet, tapi apa yang disampaikan di sidang tertutup kemarin sudah langsung disiarkan utuh pernyataan Presiden itu kepada wartawan dan dipost di YouTube gitu. Dan Baik, saya kira itu etikanya siapapun pasti tidak akan ikut menyuarakan itu ya. Kalau dari kabinet itu. baik. Artinya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa hari ini memang setidaknya dipicu oleh pernyataan-pernyataan lingkaran istana ya, Prof? Iya sebagian sih. Kalau kita melihat tuntutannya kan banyak, masalah minyak goreng, masalah BBM, masalah kenaikan harga, penegakan hukum kan banyak tuh. Lalu salah satunya yang paling pokok itu masalah perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Dan itu sih sebenarnya kalau Presiden kan sudah lama mengatakan gitu ya, bahwa saya enggak. Ini sebelum ribut-ribut sekarang itu kan Presiden hari Selasa pekan lalu itu Iya. manggil saya berdua gitu, agak lama di istana banyak bicara hal masalah politik keamanan, tapi salah satu yang ditanyakan ke saya, Pak Menko katanya, itu ribut-ribut soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan itu apa pernyataan saya tuh kurang jelas kepada masyarakat, kok masih ribut kata Presiden. Saya kan sudah nyatakan tidak. Siapa yang mengusulkan perpanjangan jabatan atau periode ketiga itu menampar muka saya, mencari muka kepada saya atau menjerumuskan saya. Sesudah itu Presiden sudah nyatakan siapkan pemilu dengan sebaik-baiknya. Saya akan ikuti ketentuan konstitusi, kan begitu. Apa Ya. itu sudah kurang jelas. Saya mau narasi seperti apa lagi gitu. Nah, sehingga kemarin lalu muncul narasinya yang sangat jelas gitu gamblang bahwa pemilu tahun 2024 ada jadwal konstitusional yang tidak akan ditunda dan Baik. akan terus berjalan sesuai dengan agenda konstitusional. Baik, Pak Itu Mahfud. Mas Ajat. Kata mentaati Ya. konstitusi ini banyak juga dikhawatirkan, ini berbicara tentang aksi demo yang sekarang dilakukan di depan gedung DPR MPR RI ini adalah berkaitan dengan amandemen Undang-Undang Dasar. Apakah pada saat nanti juga Presiden dalam hal ini akan menolak amandemen itu? Oh begini, Presiden tidak mempunyai hak menolak atau menerima amandemen. Jadi amandemen itu ranahnya ada di MPR, diusulkan oleh sepertiga anggota MPR, disetujui oleh separuh lebih satu anggota MPR. Tidak ada hubungannya dengan Presiden menolak atau menerima amandemen itu. Cuma Presiden mengatakan saya akan tunduk pada konstitusi. Iya. Nah kalau tunduk pada konstitusi itu artinya satu, konstitusi sekarang yang berlaku adalah 2 periode dan tidak bisa diperpanjang gitu. Nah, tetapi pada saat yang sama Presiden tidak boleh mengatakan saya mau menolak amandemen. Itu bukan ranahnya Presiden menolak amandemen. Yang menolak amandemen itu misalnya ranahnya Pak Parera gitu. Baik. Menolak atau mendukung. Kalau Presiden tidak boleh bicara menolak mendukung. Seperti saya ini Menteri tidak boleh bicara menolak mendukung. Apakah Pak Mahfud setuju amandemen? Itu tidak perlu persetujuan saya. Itu urusannya MPR sana, partai politik Baik. dan sebagainya. Gitu loh. Bagaimana Mas Ajat. juga Ya. sikap istana ke depan berkaitan dengan kemungkinan wacana ini masih terus menjadi perbincangan dan tentu sangat mengganggu? Istana akan dengan strict mengawal jadwal-jadwal pemilu yang dilakukan oleh KPU, apapun yang dibutuhkan oleh KPU. Ya. Baik. Pak Mahfud? Pak Mahfud, nampaknya ada gangguan Yang sinyal. nyangkutnya macam-macam tentang cara lu SK Menteri apa gitu, sejauh itu fasilitas administratif akan dikawal sepenuhnya. Tetapi yang mengawal urusan amandemen, urusan perubahan itu tidak ada di istana. Dan saya kira sudah dikawal oleh Pak Parera dan kawan-kawan di partai situ. Kayaknya sih akan sangat sulit ya. Partai terbesar seperti PDIP udah menolak. Baik. Bahkan untuk tidak terlalu berspekulasi,
kita salut kepada PDIP menyatakan akan menghentikan upaya amandemen mengenai PPKN karena bisa melebar ke situ. Baik. Kalau dibiarkan bicara amandemen PPKN itu satu sikap yang sudah sangat jelas saya kira. Kalau PDIP menolak, yang lain juga agak susah ya untuk tetap memaksakan. Apalagi partai-partai lain juga menolak gitu. Artinya mudah-mudahan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa hari ini yang pertama dan terakhir untuk isu ini ya, Prof. Untuk isu pemilu, perpanjangan jabatan presiden, mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir. Tapi pemerintah untuk hal-hal lain, silahkan unjuk rasa. Karena kita sudah membuatkan undang-undang tentang unjuk rasa itu agar orang tidak mudah ditangkap karena melakukan unjuk rasa. Tapi harus tertib seperti hari ini, gitu. Polisinya tertib, demonstrannya tertib, dengan tadi ada insiden kecil menyangkut tadi Armando gitu, itu akan diselesaikan gitu. Tapi hampir di seluruh Indonesia aman, tidak ada korban. Baik. Bahwa ada teriakan-teriakan, orang bakar ban itu udah, ya itu bagian dari unjuk rasa yang saya kira sulit dihindari, tapi korban tidak. Hampir sampai detik ini tidak ada laporan ada korban. Baik, tapi aksi unjuk rasa ini juga terkait dengan beberapa kebijakan, termasuk juga sembako dan BBM yang mahal. Adakah langkah khusus karena jika tidak ditangani dengan serius ini juga akan mengganggu stabilitas politik di tanah air? Oh iya, pasti ada langkah-langkah khusus. Presiden sudah berkali-kali memimpin rapat tentang ini ya, tentang bagaimana mengatasi kelangkaan minyak, masalah. Coba sekarang BBM misalnya di luar negeri harga BBM meroket naik gitu kan, pemerintah harus mensubsidi lagi karena harganya di sini murah kan gitu. Itu juga dipikirkan semuanya lah oleh presiden, termasuk bahan-bahan pokok untuk keperluan puasa dan Lebaran. Kita juga sudah mulai berkoordinasi agar orang sekarang boleh mudik berhari raya dengan nyaman dan aman. Ini sudah kita kerjakan tiap hari gitu. Sehingga nantinya kebutuhan masyarakat rohaniyah dan jasmaniyahnya itu bisa dipenuhi sebanyak mungkin oleh pemerintah. Baik. Begitu Saudara Ajat. Apakah pemerintah membaca sinyal adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi ini? Karena kita tahu kalau berbicara tentang kenaikan BBM ini sangat sensitif sekali dan dalam sejarah ini banyak memunculkan reaksi publik begitu. Oh iya, pemerintah membaca. Kita punya intel yang bagus, punya Intelkam di Polri, punya BAIS di TNI, dan punya BIN. Itu tahu semua siapa yang suka memprovokasi, siapa yang hanya bermain di udara tetapi tidak menginjakkan kakinya di bumi, memprovokasi ini, mengirim uang ini ke para demonstran. Kita juga semua tahu. Tapi kan tidak ada hukum yang melarang orang nyumbang uang ke orang mau demonstrasi. Ya biarin aja, yang penting tertib dan jangan melanggar hukum. Kalau orang memanfaatkan situasi, kelompok kepentingan yang menumpang, itu kita sudah tahu lah daftarnya. Ya itu juga, tapi ya biar aja, ini demokrasi. Nanti kan pada gilirannya juga kalau mereka mungkin diberi kesempatan memerintah juga kan akan merasakan hal yang sama gitu ya, menghadapi hal-hal seperti itu juga. Baik, itu tapi bagaimana dengan demokrasi dan konsekuensi? Ya, silakan dilanjut. Iya, itu bagian dari demokrasi ya. Menghadapi demo dan para penumpang gelapnya itu sudah bagian dari demokrasi. Itu konsekuensi yang harus dihadapi oleh orang yang menyatakan bersedia menjadi pejabat dan bersumpah untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Itu konsekuensi aja. Tidak usah ditakuti gitu. Dan mudah-mudahan tidak dipancing oleh para pejabat juga yang membuat banyak kisruh dengan pernyataan-pernyataannya, Pak Mahfud. Ya, pasti. Mudah-mudahan tidak dipancing oleh pernyataan-pernyataan pejabat, dan Presiden sudah mengatakan itu. Dalam rapat resmi yang tertutup, ada juga rapat yang tertutup tapi kemudian disiarkan utuh pidato Presiden bahwa Presiden punya sikap jangan main-main, jangan mancing-mancing, dan Presiden menyatakan agenda pemilu tahun 2024 tidak akan ditunda. Baik, untuk yang tertutup ini apakah ada teguran langsung kepada yang bersangkutan, Pak Mahfud? Tidak, Presiden tidak pernah menyebut nama sih.
pernah juga ada tegur langsung misalnya menyebut gimana nih menterinya udah berjanji 2 minggu akan selesai nih masalah minyak, sekarang sudah 5 minggu misalnya begitu, iya gitu ya. Tapi nyebut-nyebut nama itu, tapi bahwa ada catatan-catatan seperti itu kan disebut juga. Baik. Baik, Pak Mahfud, bagaimana masyarakat bisa menyikapi situasi terakhir yang kita tahu ini berkembang begitu cepat, apalagi dengan adanya media sosial? Adakah pesan khusus dari Pak Mahfud? Iya, masyarakat harus lebih peka, harus lebih paham, harus lebih cerdas memahami situasi. Pertama, bahwa memang ada fakta, problem politik dan sosial kita, itu fakta. Ekonomi juga, itu yang dihadapi oleh pemerintah. Tetapi juga supaya masyarakat tahu bahwa mengatasi itu tidak mudah, ya. Taruhlah kita memberi subsidi minyak, tiba-tiba tanpa diduga itu para tengkulak memborong itu minyak lalu dijual lagi dengan harga tinggi. Di tingkat distribusi sesudah di drop misalnya solar misalnya, ini subsidi bagi pribadi-pribadi, tetapi yang masuk industri ngontrolnya kan susah juga. Itu supaya masyarakat juga tahu ada problem-problem itu gitu ya, seperti BLT. Lalu yang ketiga, masyarakat juga harus tahu ada problem hoax gitu ya. Hoax yang dibuat oleh para penumpang-penumpang yang tadi yang selalu memprovokasi seakan-akan semuanya salah, seakan-akan pemerintah ini enggak becus gitu. Itu ada seperti itu. Kita tidak menolak kritik, tetapi masyarakat harus sadar bahwa kita sudah berbuat sungguh-sungguh dan problemnya juga masyarakat juga harus tahu dan mestinya sudah tahu kalau sudah cerdas gitu, sehingga lalu negara ini berjalan dengan baik. Baik, mudah-mudahan jawaban Pak Mahfud malam hari ini bisa membawa kesejukan suasana terlebih di bulan suci Ramadan sekarang ini. Terima kasih Pak Mahfud MD sudah menyempatkan diri untuk berbincang banyak bersama MNC News Prime. Salam sehat Pak Mahfud.